Terus kemudian untuk sasaran atau target dalam operasi keselamatan besok apa aja nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Ayo Sobat Pendekar, besok nih tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar yang namanya operasi keselamatan secara nasional ya. Begitupun di Polda Banten. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan operasi keselamatan dan apa saja sih sasarannya? Oke, hari ini kita bersama Bapak Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Banten, ada AKBP Iwan Muri SIK. Selamat datang Bapak di Pendekar Banten Podcast. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mungkin bisa menyapa Sobat Pendekar dulu Pak. Ya, salam Sobat Banten, salam persisi. Ini saya langsung nanya-nanya aja, gak apa-apa ya Pak? Boleh. Berarti operasi keselamatan ini berlangsung selama 14 hari ya Pak? 14 hari ke depan. Yeah. Dimulai tanggal 7 sampai tanggal 20. Iya. Nah, kan ini namanya operasi keselamatan Maung ya Pak berarti ya. Kalau Banten ya Pak. Maung. Sandinya Maung 2023. Sandinya Maung. Iya. Berarti itu untuk per wilayah gitu ya Pak, sandinya beda-beda. Ya, untuk seluruh Polda Banten ya. Iya. Nah, terus kalau operasi keselamatan ini sebenarnya apa Pak? Tujuannya apa gitu? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Sobat Banten, yang diketahui ya, untuk penyebab kematian tertinggi selain jantung adalah kecelakaan lalu lintas ketiga. Jadi artinya akibat dari kecelakaan ini cukup mengkhawatirkan juga, ditambah dampak-dampaknya terhadap ya masyarakat secara umum maupun secara khusus ya. Jadi diperlukan suatu operasi yang untuk mencegah timbulnya korban. Yang kita ketahui kecelakaan bisa disebabkan oleh human error, bisa disebabkan oleh adalah interaksi antara pengemudi dengan infrastrukturnya, jarak pandang maupun rambu-rambu. Jadi artinya ini operasi yang digelar untuk sebelum melaksanakan operasi yang lebih besar, yaitu operasi ketupat. Oh iya, sebentar lagi ya Pak ya? Cipta kondisi ini sehingga ini sebagai quick win atau low hanging fruit yang paling mudah capai untuk menghadapi operasi ketupat 2023 dengan mengedepankan kegiatan preventif maupun preventif. Gitu. Lalu bedanya dengan operasi-operasi yang lainnya itu apa Pak? Sekarang sebelumnya ada operasi patu atau operasi zebra, mungkin ada bedanya di tindakannya atau bagaimana Pak? Siap. Untuk saat ini memang semua tindakan penegakan hukum melalui ELE ya, Electronic Law Enforcement. Jadi tindakannya lebih kepada ada mekanisme teknologi yang ini untuk konvensional sebenarnya masih belum diaksi. Ini juga berlaku di seluruh dunia kok. Jadi tidak hanya di Indonesia aja. Sebelumnya juga di pelayaran pun yang tidak mengakibatkan kematian pun atau kerusakan lingkungan itu sanksinya administratif. Jadi kita juga ya dipengaruhi lingkungan strategis dunia ya. Di Indonesia pun sudah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja itu. Cipta Kerja ya Pak. Terus kemudian untuk sasaran atau target dalam operasi keselamatan besok apa aja nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Jadi udah dipetakan ada wilayah black spot, itu daerah yang memang angka tingkat kecelakaannya tinggi. Kemudian daerah yang rawan, itu yang kita fokus untuk merekayasa situ. Apakah bentuknya himbauan, membuat suatu spanduk-spanduk preemptif, kemudian melakukan teguran
baik preventif maupun preventif bagi perilaku pengguna jalan yang bisa berakibat ke fatalisme. Contohnya tidak menggunakan helm, kemudian berboncengan 3, kemudian bisa rawan arus, itu kan berpotensi terhadap fatalisme ya. Iya betul Pak. Bisa mengakibatkan dampak luka berat, bahkan meninggal dunia. Nah itu dilakukan teguran awal, pertama, kedua gitu. Tapi kalau sudah terjadi kecelakaan, tentunya akan dilakukan penindakan hukumnya gitu, represif. Berarti kalau besok ini ada penilangan gitu nggak ya Pak? Atau tetap ada beberapa titik yang dipasang sebagai sistem pengawasan. Jadi artinya pengawasan kita masih melalui human error di strong point, kemudian melalui mobil patroli dan teknologi informasi. Seperti yang dimiliki di Polda Banten ini ada RTMC, itu semua titik-titik simpang yang rawan macet segala macam itu terpantau. Di CCTV gitu ya Pak ya? Jadi ETLE itu adalah suatu sistem yang sudah terprogram untuk menganalisa perilaku pengguna jalan yang dengan 9 kategori pelanggaran yang berat ya. Seperti itu langsung terekod dan dilakukan e-tilang namanya. E-tilang ya Pak. Kemudian kalau di Polda Banten ini kan ada yang namanya ETLE Mobile itu Pak. Itu berarti ikut beroperasi juga? Bisa, jadi itu tadi sistem pengawasan bisa melalui human intelligence, wahana atau mobil patroli maupun statis ya. Yang mobile itu berarti hand on held, berarti simpul petugas yang patroli sudah diprogram dengan program ETLE aplikasi itu. Ya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, lokasinya di mana aja nih? Pasti sobat pendekar, aduh nanti di mana ya ada penilangan, takut pasti pada kayak gitu Pak. Ya memang untuk membentuk suatu membentuk perilaku memang harus membuat suatu kawasan ya. Anda memasuki himbauan seperti itu. Iya betul Pak. Nah, itu namanya psikologi sosial yang udah diterapkan kayak di Jakarta seperti 3 in 1 segala macam. Itu memang bisa dibentuk. Jadi perilaku membentuk masyarakat itu ya salah satunya menciptakan kawasan. Yang pertama, Anda memasuki kawasan, sadarkan ketika segera gunakan helm. Sabuk, itu. Kawasan tertib berlalu lintas mungkin ya Pak ya. Memang semakin sering diingetin, kesadaran juga akan meningkat. Iya. Karena ini untuk kepentingan kita semua kok, untuk kepentingan masyarakat juga. Karena kalau sudah jadi itu tadi, angka pembunuh terbesar selain jantung itu adalah kecelakaan. Ketiga itu. Terus pernah nggak sih Pak selama melakukan penilangan atau ETLE Mobile ini di lapangan tuh pernah menjumpai mungkin pengguna jalan nih yang nggak terima nih kalau misalnya saya tidak melanggar tadi, mungkin itu banyak alasan yang aneh-aneh gitu Pak. Jadi ada 357 lah, artinya 375 ya. Artinya ketika dilakukan capture atau pemotretan itu ada 3 hari waktu untuk menginformasikan kepada yang pelanggar. Itulah untuk memenuhi syarat formilnya ya, apakah ini identitasnya, lokus deliktinya maupun tempusnya. Nah, selama 7 hari berikutnya itu ada masa konfirmasi. Ketika surat tilangan tadi sudah sampai ke rumah, pihak yang bersangkut bisa, kalau dia menyadari, bisa langsung membayar denda melalui berisi atau dan kalau dia tidak merasa bersalah, dia dapat konfirmasi. Yang sering ditemui yang kita ambil suatu komunikasi dengan petugas itu, contohnya ibu-ibu yang berhijab, yang menggunakan sabuk silang tapi tertutup hijab gitu ya Pak ya. Itu dia bisa konfirmasi. Nah, itu salah satu. Dan 375-nya itu bisa apabila waktu untuk pembayaran tidak dilakukan pemblokiran. Gitu Mbak. Gitu ya Pak. Kemudian kalau operasi keselamatan ini dikatakan berhasil tuh apabila memenuhi syarat-syarat yang seperti apa sih Pak? Atau hasilnya mungkin harus bagaimana? Ya, kalau kami melihat
ukuran keberhasilan dengan tidak banyaknya tilang, bukan dari ukuran banyaknya tilang ya. Tapi bagaimana menurunkan tingkat kecelakaan, kerugian masyarakat, kematian. Nah, tujuannya dengan himbauan atau teguran ini akan menjadi kesadaran dirinya sendiri, ya, bahwa suatu pencegahan itu lebih baik loh daripada kalau sudah jadi korban. Iya betul Pak. Kan gitu Pak. Berarti lebih baik kayak membiasakan gitu ya Pak ya. Jadi bukan dengan banyaknya tilang terus kita wah berhasil enggak. Pelanggaran menurun, indikasinya terus black spot bisa lama-lama berkurang. Nah, artinya begitu. Kemudian kalau untuk hasil tilang atau teguran nih Pak dari yang operasi keselamatan 2 tahun sebelumnya, mungkin apakah malah mengalami kenaikan atau penurunan Pak di Polda Banten sendiri? Kalau dari hasil operasi keselamatan tahun 2022 ya 2021 ada penurunan. Sudah ada secara kuantitas maupun kualitas ya. Iya. Dengan kualitas artinya kerugian material baik korban jiwa, luka berat itu menurun baik kuantitas maupun kualitasnya. Semoga tahun ini operasi keselamatan besok ini juga hasilnya menurun juga ya Pak ya. Siap. Sehingga tidak ada lagi, semoga malah nggak ada sama sekali angka kecelakaan ya Pak ya. Kita semua harapkan bisa menyambut Idul Fitri ya. Iya betul. Dengan adanya himbauan-himbauan ini kita lebih hati-hati dalam atau bijaksana dalam berkendaraan di jalan. Ingat keluarga di rumah, kita bekerja untuk cari nafkah untuk anak istri. Pulang ya pasti diharapkan di rumah selamat ya Pak ya. Berarti untuk kedepannya ini nanti rencananya banyak memberikan himbauan gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian mungkin ada harapan atau pesan-pesan Bapak kepada masyarakat khususnya pengguna jalan Pak. Ya, bagi sobat pendekar, untuk operasi keselamatan yang akan kami mulai tanggal 7 ini, kami harapkan masyarakat juga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan mematuhi rambu-rambu, mematuhi peraturan lalu lintas, karena itulah syarat untuk laik jalannya. Jangan lupa sarana prasarana kendaraan juga diperhatikan, karena faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan bukan hanya faktor manusia juga, kendaraan. Kemudian jalan dan cuaca. Jadi kita harus saling bekerja sama, saling memberikan informasi lah. Kalau ada lokasi atau daerah yang memang rawan untuk menjadi penyebab kecelakaan, bisa diinformasikan dan kita akan segera sampaikan kepada stakeholder yang bersangkutan. Iya, seperti itu. Nah, nih buat sobat Mendekar nih jangan lupa ya, tanggal 7 sampai 20 Februari 2023 ini akan dilaksanakan operasi keselamatan secara nasional. Nah, sobat Mendekar, sebagai pengguna jalan juga harus utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, baik demi keselamatan pribadi maupun orang lain. Ingat, operasi keselamatan besok akan dimulai ya. Oke, terima kasih Pak telah menyempatkan hadir di studio Pendekar Banten. Semoga sehat selalu, semakin sukses dalam berkarir. Amin. Sama-sama Mbak Sabrina. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.